Halo semuanya, hari ini hari Minggu tanggal 30 November 2025, akhir bulan banget. Jadi aku kali ini bakal rekap 1 minggu terakhirku di akhir bulan November ini. Terus aku nyoba untuk journaling sesering mungkin kan. Ternyata lebih enak rekapnya karena ya kita bisa lebih tahu lebih detail, dan take away mungkin tidak akan khususku masukin di pertama atau di terakhir bagian, karena di sepanjang minggu aku membuat take away ku sendiri. Mari kita mulai pada hari Senin. Aku menulis catatan di pagi harinya sebelum masuk kuliah, dan ternyata perasaanku saat itu adalah aku sedang agak lowong berbanding terbalik dengan sekarang saat aku sudah agak banyak deadline yang dekat gitu. Deadlineku sih tugasku sih selalu banyak ya, cuman deadline-nya aja yang masih agak jauh. Kalau sekarang nih dari Senin besok sampai 1 minggu ke depan itu deadlineku tumpah-tumpah semua di sepanjang minggu itu. Dan entah kenapa emang gaya nggak bisa dicicil gitu, karena ada yang datang baru-baru aja, ada yang bahannya baru siap, jadi ya gitu, tidak terhindarkan untuk di deadline itu tertumpuk. Nah, bedanya di hari Senin 1 minggu yang lalu itu aku berasa agak lowong di pagi hari, tapi aku tetap datang ke kampus pada pagi hari untuk nugas. Itu caraku untuk show my work, tetap konsisten meskipun tidak ada tuntutan yang mendesak. Aku jadi paham kenapa ada orang-orang yang terlihat sangat produktif, karena ya mereka bisa tetap konsisten tanpa tuntutan. Pada saat tidak ada tuntutan, di saat-saat lowong dan tanda kutip, godaan untuk tiduran, rebahan, dan layah-layah itu kan sangat tinggi, apalagi jika dibarengi dengan excuse everyone. Pada kasusku, masa layah-layah itu udah kutentukan, yaitu weekend. Jadi weekend aku pasti selalu refresh diriku untuk tidak nyentuh laptop. Pada saat tidak weekend ya udah aku akan mencoba untuk produktif. Tapi yang agak PR di aku adalah aku jam tidur malamku masih terlalu malam. Seperti di Senin itu, Minggu malamnya aku kayak jam 12:30 malam baru bisa tidur karena kehujanan, nunggu hujan reda di waktu kerja di kafe sama teman-teman juga, meskipun pada akhirnya waktu kami pulang itu hujannya nggak reda-reda sih. Setiap pagi, by the way, aku punya tempat nugas itu ada 3. Kalau misalnya aku seharian ya, pagi aku di tempat yang AC-nya dingin kencang dan dia dekat tempat jualan makan gitu, jadi aku bisa sekalian beli sarapan di situ. Siang biasanya setelah kelas aku di perpus fakultas. Dia tempatnya juga dingin, enak gitu. Nah, kalau udah perpus fakultas itu udah tutup di sore, di waktu maghrib, aku biasanya bakal geser dengan teman-teman ke perpus kampus. Di perpus kampus ini aku nggak sama teman, selalu sama teman, nggak pernah sendirian, karena tempatnya pun bukan yang favorit aku banget. Aku kesana biasanya karena ya pengen ketemuan sama teman-teman, pengen catch up sekalian nugas. Meskipun untuk produktivitas ku akui nugas sama teman itu nggak terlalu produktif. Ini adalah take away besarku 1 minggu terakhir, yaitu tentang bangga dengan diri sendiri. Karena biasanya kan aku biasanya selalu dihinggapi perasaan tidak cukup baik, not good enough. Nah, di pagi Senin itu aku baru mendengar video di YouTube, podcast di YouTube yang
menganjurkan untuk mengimbangi perasaan tersebut dengan perasaan bangga terhadap diri sendiri, sehingga aku mencoba mengaplikasikannya di 1 minggu terakhir ini. Jujur aja, di hari Senin kemarin itu aku berasa doing nothing, karena kayak hasilnya nggak signifikan dan receh gitu. Tapi ternyata setelah kulis ada sekitar 5 hal yang kulakuin meskipun agak receh, dan itu cukup membanggakan meskipun tidak terlihat produktif. Yang pertama, hari Senin itu aku bersedia membantu seorang teman mendengarkan dia berlatih untuk presentasi besoknya. Terus aku juga menyelesaikan cerpenku dan mengirimkannya di ajang literasi yang cukup bergengsi. Aku berdoa semoga masuk, tapi aku bisa menyelesaikan cerpen itu aja udah bagus banget. Aku sangat menghargai usahaku untuk menulis cerpen itu di tengah segala kesibukan yang badai banget ini. Sampai aku tahap mengirimkannya itu udah jelas satu level kebanggaan dari diriku sendiri. Yang ketiga adalah aku mendaftarkan diri untuk suatu event yang di akhir minggu ini seharusnya kalau aku pilih itu kuikuti. Tapi sayangnya aku tidak pilih. Kecewa sih, tapi mungkin hikmahnya aku jadi bisa lebih banyak istirahat di hari minggu ini karena tidak terpilih untuk ikut kegiatan itu. Tapi yang membanggakan lagi adalah aku bersedia untuk mengikuti proses seleksinya, meskipun agak ribet dan ya lumayan makan waktu. Makanya aku masukkan di dalam salah satu hal yang membanggakanku di hari Senin itu. Terus hal lain yang kupikir juga agak cukup membanggakan adalah aku cukup mulai rutin untuk mendokumentasikan hidupku, yang mana itu adalah kayak keinginan pribadiku dari dulu, entah di YouTube ataupun di Instagram. Dalam beberapa minggu terakhir, 1 bulan terakhir mungkin, yang mulai aku bisa lebih rutin lagi. Itu aku sangat bersyukur bisa melakukannya, dan itu bukan hal yang mudah. Jadi good job ya diriku sendiri. Selasa aku ada presentasi kecil di kelas jam 1. Jadi selama menuju siang aku fokus untuk memaksimalkan presentasi itu. Aku cukup bangga dengan diriku karena bisa tampil presentasi dengan baik di hari Selasa itu. Meskipun hanya presentasi kecil, tapi ya tetap aja kan kita harus mengapresiasi diri sendiri, karena sedikit banyak kita juga pasti berusaha melakukan yang terbaik. Ya, aku baru kenal sama seorang perempuan yang kondisinya mirip denganku sekarang. Meskipun kalau ditanding gila-gilaannya sih masih gila aku, yang maksudku kayak mau mengorbankan sesuatu untuk hal yang tidak bisa ditukar dengan materi itu menurutku agak gila. Jadi ketemu dengan orang yang mirip case-nya denganku, terus asalnya juga dekat, itu berasa wah aku punya teman nih. Aku menyempatkan diri juga di hari Selasa itu untuk facial. Udah lama banget gak facial, dan terbukti capek banget ngebersihin komedo-komedo yang membandel ini. Aku harap sih wajahku jadi lebih sehat dan segar habis facial ini. Hari Rabu itu adalah puncak kegilaan dari seluruh minggu seperti biasa. Rabu pagi aku masuk 7.30. Aku udah mulai bisa telat masuk kelas sih sebenarnya. Jadi kayak bisa datang jam 45 gitu-gitu. Kalau dulu masih aku kayak deg-degan. Kalau sekarang kayak teman-teman yang karena mungkin teman-teman yang lain juga banyak melakukannya, jadi aku kayak udah mulai bisa lebih ambil nafas yang
lebih tenang meskipun terlambat. Faktor terlambatnya sih karena emang satu, aku siap-siapnya telat. Dua, karena jalanan emang gila macet banget kalau masuk 7.30 itu. Karena harus berbarengan dengan orang-orang pergi ke kantor dan ke sekolah. Aku seneng banget dengan nilai UTS-ku di mata kuliah ini karena nilaiku bagus. Masih ada beberapa perbaikan, tapi setidaknya dengan nilai awal yang bagus ini aku jadi lebih pede untuk mengerjakan mini riset itu sampai akhir. Aku kemudian ke perpus sebentar untuk take enough, nggak terlalu yang produktif juga. Lalu ada kelas jam 1. Setelah kelas aku ke kantin untuk makan. Hujan sangat deras dan aku memutuskan untuk ke perpus lagi karena ada teman-teman yang juga ingin sharing dan belajar tentang SLR, jadi aku juga ikut belajar bareng di sana sampai sekitar maghrib. Malamnya aku ikut ngumpul lagi sama teman-temanku di kafe favorit kita. Sebenarnya aku sangat capek ya, tapi mungkin karena ngumpul sama mereka itu kita bisa jadi cerita lebih banyak dan mendengarkan lebih banyak juga. Jadi ya aku mau-mau aja meskipun kalau secara produktivitas sih tidak membantu. Dan sebenarnya karena ada seseorang yang bantuanku, dan ini bisa kumasukkan di dalam hal yang membanggakan dari diriku pada hari itu. Aku mau membantu orang lain. It's nice. Hari Kamis aku juga ada kuliah pagi seperti biasa. Ada banyak perbaikan dalam draft artikel jurnalku, tapi menyenangkan. Dan aku akan berusaha untuk memperbaiki draft tersebut. Setelah kelas aku ke perpus lagi, nugas dan tidur. Kemudian jam 1 aku ada acara organisasi. Alhamdulillah acaranya cukup lancar dan menyenangkan. Tebak apa? Habis acara aku masih nyusulin teman-teman yang ada acara di Tugu. Tapi sekali lagi berkumpul dengan teman-teman itu menyenangkan meskipun capek. Hari Jumat 7.30 aku juga ada kelas pagi, kelas pengganti sih, makanya dia bukan seperti jam mingguan pada harusnya. Lalu kelas lagi di jam 10, kemudian makan. Setelah itu aku pulang. Aku akan berniat mengerjakan tugas-tugas yang bertumpuk deadline-nya di minggu depan itu, dengan berusaha untuk tidak terlalu banyak lagi keluar. Jadi dari Jumat siang aku mengurung diri di kamar. Meskipun di Sabtu kemarin itu adalah hari outdoorku seharian. Jadi pagi aku jalan-jalan dengan teman-teman, masak-masak juga meskipun aku tidak sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan meet up dengan para redaksi sampai sore. Aku udah ngantuk dan capek banget. Malamnya aku masih harus laundry biar gak ketiduran aja sih. Oh iya, aku mau cerita. Di Jumat malam itu aku kan ngerjain tugas, tapi ternyata bergadangku kayak kelewatan dan gak bisa tidur sekalian sampai pagi. Alhamdulillahnya waktu outdooran di hari Sabtu badanku aman-aman aja, meskipun ya emang gak nyaman. Jadi di Sabtu malam kemarin itu aku mencoba untuk tidur lebih cepat dan bangun juga lebih cepat tadi pagi. Alhamdulillah, seharian ini aku berusaha untuk enjoy my day dengan ya tidak apa-apa, tidur agak lebih banyak
2 kali by the way aku ketiduran hari ini sambil nugas. Dan aku pergi ke toko buku Legend di kota ini. Itu menyenangkan sekali. Salah satu healingku sih. Setelah itu aku mencoba untuk nugas. So far belum ada nugas yang gimana-gimana sih ya. Aku lebih ke mengurusi perkontenan ini, perdokumentasian duniawi ini, dan itu menurutku juga penting. Jadi aku tetap mengalokasikan waktu untuk mengerjakan. Ya, jadi kira-kira itu kegiatan dan beberapa take away yang ku miliki di minggu ini. Cukup banyak karena ya itu tadi aku mencatatnya dalam beberapa part, jadi detailnya masih aku ingat dengan bantuan catatan. Semoga membantu, semoga hari kalian juga selalu seru. Sampai jumpa minggu depan.